berbagai macam kegiatan. This meeting is being recorded. Olehnya itu saya berusaha untuk hadir dulu untuk memulai perkuliahan kita. Jadi hari ini saya mau gabung dengan pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan pertama itu adalah pengantar. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih isi dari mata kuliah kita, dan tentu juga nanti akan ada beberapa tagihan-tagihan yang Anda harus penuhi untuk mendapatkan kelulusan untuk mata kuliah ini. Mohon maaf ini agak ribut karena saya di luar, di teras, tidak ada ruangan yang bisa dipakai untuk memberi kuliah. Jadi teman-teman sekalian, sama dengan mata kuliah lain, mata kuliah ini juga memiliki aturan. Anda harus hadir minimal 12 kali pertemuan plus 2 kali pertemuan untuk ini semester dan ujian akhir semester UAS ya. Nah, di dalam mata kuliah kajian seni rupa lokal dan Nusantara ini nantinya akan ada 2 tugas yang Anda harus penuhi. Yang pertama adalah tugas membuat ulasan atau kajian terhadap seni rupa lokal. Lokal dimasukkan di sini adalah lokal Sulawesi Selatan. Ya. Lokal itu dimasukkan adalah kajian seni rupa Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan kajian seni rupa Nusantara artinya karya-karya seni rupa Nusantara yang ada di luar Sulawesi Selatan. Jadi itu maksudnya termasuk mungkin nanti Sulawesi Barat, ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa karena 2 tugas nanti Anda harus penuhi dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah kajian tentang seni rupa lokal Sulawesi Selatan. Ingat, seni rupa lokal Sulawesi Selatan, bukan seni tari, bukan seni musik, ya. Nah, terus yang kedua nanti tugasnya adalah kajian seni rupa Nusantara. Artinya Anda diminta untuk mengkaji salah satu karya seni rupa Nusantara di luar Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu. Apa Anda paham dengan apa yang saya kemukakan tadi? Paham ya? Halo? Halo teman-teman. Iya Pak. Anda paham apa yang saya maksudkan tadi? Tugasnya ya seperti itu. Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian nanti pada pertemuan berikutnya saya mencoba untuk menjelaskan dulu bagaimana arah tugas kita. Dan hari ini juga saya akan jelaskan. Nanti kita bisa adakan diskusi-diskusi terkait dengan tugas tersebut apabila Anda belum memahami saya jelas tugas yang saya maksudkan. Nah, teman-teman sekalian, apa sudah terlihat? Belum ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Pemaparannya? Belum. Sudah. Jadi nanti yang saya masukkan nanti tugas ini adalah seni rupa lokal itu seni rupa lokal tradisional yang ada di setiap daerah di Sulawesi Selatan maupun di Nusantara. Nusantara ini kan bisa Jawa, bisa Kalimantan, bisa Sumatera, bisa Sulawesi Barat, bisa Sulawesi Utara dan lain sebagainya. Yang jelas bukan Sulawesi Selatan. Nah, kalau lokal itu nantinya seni rupa lokal yang dimasukkan adalah seni rupa yang ada di Sulawesi Selatan. Di luar itu bukan seni rupa lokal. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi nanti teman-teman sekalian, untuk tugas pertama seni rupa lokal Sulawesi Selatan ini Anda diminta untuk menganalisis, mengkaji salah satu karya seni rupa lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Contohnya misalnya tentang patung tahu-tahu di Toraja. Itu Anda kaji. Mengapa? Mungkin awalnya pertamanya pengantar filosofi mengapa ada tahu-tahu, terus turun nanti filosofinya, terus mengapa tahu-tahu itu mesti ada dalam setiap upacara upacara kematian di Toraja. Terus Anda masuk pada kajian karakter tahu-tahu, mengapa dia tidak realisme seperti misalnya patung-patung di Yunani Romawi. Nah, seperti itu. Tentu ada filosofi di balik itu sehingga nanti Anda coba kaji tentang hal tersebut ya, seperti itu. Nah, namun sebelumnya teman-teman sekalian,
saya ingin menjelaskan sedikit tentang karakter seni rupa tradisional itu, ya. Nah, karakter dari seni rupa tradisional. Ini bisa terlihat ya? Oh? Bisa, Pak. Bisa terlihat? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Apa bunyinya? Tulisannya? Karakter seni rupa tradisional. Oke, karakter seni rupa tradisional. Ini terlihat? Terlihat, Pak. Sudah pindah? Sudah, Pak. Sudah pindah? Oke. Yes, sudah. Jadi sebagai pengantar. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebagai pengantar terkait dengan seni rupa tradisional, sama dengan seni rupa modern, seni rupa tradisional juga di Indonesia itu berkembang. Jadi berkembang dan bertumbuh, ya. Tetapi model perkembangan dan pertumbuhannya itu secara evolusi, bukan revolusi. Kalau revolusi itu perkembangan yang sangat cepat. Anda tahu gerakan revolusi G30 PKI yang dalam waktu 2 hari ingin merubah dasar negara Republik Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Nah, itu namanya revolusi, ya, secara cepat. Nah, sedangkan pertumbuhan seni rupa tradisional itu sendiri secara evolusi dia lamban, ya, selamban pertumbuhan manusia dari cabang bayi menjadi bayi, terus menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, terus menjadi dewasa, terus menjadi tua, terus mati, ya, seperti jadi begitu lambat. Itu namanya evolusi. Sama dengan bumi ini berevolusi. Nah, seni rupa tradisional juga itu mengalami pertumbuhannya sangat lambat, ya. Nah, kalau Anda mau mendalami bagaimana seni rupa tradisi ini, bisa Anda membaca bukunya Clare Hall, ya. Hall itu membahas tentang seni rupa tradisional continuous and change. Jadi dia katakan bahwa seni rupa Indonesia itu bertumbuh dan berkembang. Ya. Seni rupa Indonesia itu bertumbuh dan berkembang. Continuous and change. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian, ya. Kalau kita mau lihat contoh seni rupa tradisional yang mengalami pertumbuhan dan perubahan, misalnya tari Pakarena itu, ya. Kalau dari segi tari Pakarena itu awalnya kan, kalau Anda lihat rekaman video seni rupa tradisi tari Pakarena itu kalau dipentaskan mulai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi menjelang subuh. Jadi betul-betul lama sekali dia punya pertunjukan. Sampai orang tertidur, ngantuk dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena masuk pada zaman modern, terus juga dijual untuk pariwisata, maka tari Pakarena ini berubah. Itu tampilannya tidak boleh lagi seperti sekian jam berlangsung dalam jam 8 malam sampai jam 3, jam 4 pagi, tapi harus dikemas dalam bentuk pertunjukan mungkin sampai 17 menit saja supaya orang tidak capek, orang tidak bosan. Nah, itu tadi. Jadi dia melalui pertumbuhan. Tentu dalam pergeseran, tentu dalam perubahan ini dia akan mengalami pergeseran nilai di dalamnya. Karena tentu tadinya tujuannya sakral, sekarang berubah menjadi sangat dunia, ya, sangat sekuler. Karena memang untuk tujuan pariwisata. Nah, seperti itu. Jadi seni tradisional ini berubah sesuai dengan pertumbuhan zaman. Itu sebenarnya. Jadi tadi saya katakan bahwa awalnya seni rupa tradisional itu mengandung unsur-unsur yang sangat dalam, ya, karena dia berkaitan dengan kepercayaan. Ya. Tari-tari tradisional juga itu terkadang dipertunjukkan karena adanya sesuatu yang harus dirayakan. Tidak sembarang harus dipentaskan, tapi karena sesuatu hal dan perkembangan zaman ini berubah. Nah, olehnya itu seni tradisi yang ada sekarang ini tidak lagi seperti tradisi yang sebelumnya, ya, yang sangat simbolis dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Nah, secara umum teman-teman sekalian, ada beberapa ciri, sifat dan karakter seni rupa tradisional itu. Yang pertama, bersifat simbolik, berlambang. Jadi semua gerakan-gerakan pada seni tradisional itu syarat akan makna simbolik. Contoh misalnya tari Pakarena.
Kalau Anda pernah menonton tari Pakarena, Anda lihat gerakan-gerakan tarinya itu sangat lamban dan sangat penuh makna. Tatapan mata, gerakan-gerakan para penarinya itu sangat lembut. Terus misalnya gendang pengiringnya itu sangat bertalu-talu, sangat cepat dan sangat energik. Nah, ini kan ada sesuatu hal yang bertentangan. Tariannya lambat, terus gendang yang ditampilkannya dan yang mengiringi tari itu sangat kuat, sangat energik. Nah, apa tentu ada hal-hal yang ingin tersampaikan dalam tarian ini, sehingga tarian Pakarena awal-awal itu adalah tarian Pakarena yang penuh dengan makna simbolis, penuh dengan makna perlambang. Seperti itu. Yang kedua itu bersifat magic ya. Ada bicaranya Pak Wedi. Bersifat magic. Jadi kalau Anda misalnya melihat tari kecak di Bali itu dengan gerakan-gerakan tangannya yang seperti api ya, dan terkadang pada masa-masa sebelumnya itu ketika tari kecak ditarikan memang ada sesuatu hal yang ingin diminta ya oleh warga Bali. Namun demikian lambat laun tari kecak itu karena permintaan pariwisata akhirnya berubah dari fungsinya sifatnya energis tadi menjadi duniawi atau sekuler seperti itu. Nah, yang ketiga sifat atau karakter seni rupa tradisional itu adalah bersifat fungsional. Jadi kalau Anda nanti lihat misalnya karya-karya, kalau Anda mengkaji karya-karya ukiran-ukiran pada rumah tradisional Bugis Makassar misalnya atau Toraja, ada beberapa bahan atau ada beberapa benda di situ bersifat fungsional, tidak bersifat artistik. Namun pada prinsipnya ada juga nanti Anda akan temukan beberapa benda-benda pada karya seni rupa Sulawesi Selatan itu, di samping dia fungsional juga estetis. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang keempat bersifat kolektif. Kenapa kolektif? Karena karya tradisi itu tidak ada penciptanya, tidak jelas siapa yang menciptakan. Ini kan di Borobudur. Misalnya siapa yang pertama kali menciptakan tari Pakarena itu tadi? Siapa yang pertama kali menciptakan misalnya rumah Toraja? Siapa yang pertama kali menciptakan rumah tradisional Bugis Makassar? Nah, oleh itu dia bersifat kolektif. Tidak ada orang yang berani menuliskan namanya pada Candi Borobudur karena memang tidak jelas siapa penciptanya. Dia sangat kolektif, ya. Jadi dan itu anonim. Beda ketika memasuki zaman modern, seniman-seniman sudah berani mencantumkan namanya pada setiap karya. Itu sebenarnya dimulai pada zaman Renaissance. Kalau Anda membaca bagaimana awalnya sehingga sudah muncul sifat individual pada karya seni. Awalnya misalnya Leonardo da Vinci yang umurnya 80 tahun pada waktu itu tidak mampu lagi membuat mural atau grafiti atau lukisan-lukisan pada dinding sebuah gereja, sehingga dia harus memerlukan orang-orang muda yang jago melukis, jago menggambar untuk bagaimana mengaplikasikan desain yang sudah dia buat, ya, untuk menggunakan bambu melukis langit-langit atau kubah sebuah gereja. Tapi syaratnya bahwa Anda itu saya bayar, nanti karya itu adalah karya saya. Jadi tidak semuanya seniman itu dia perancangnya, dia juga yang melaksanakan. Nanti pada zaman Renaissance nanti kelihatan ternyata sudah mulai muncul sifat individual, sudah ada seniman-seniman yang berani menuliskan namanya pada karya yang dibuatnya. Awal sebelumnya ketika zaman-zaman prasejarah, zaman Yunani Romawi, Romanesque Gotik, ya, sampai sebelum Renaissance itu tidak ada orang yang berani menuliskan namanya sebagai pencipta sebuah karya. Nah, itu namanya bersifat kolektif, artinya karya itu dibuat secara bersama-sama, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, ciri sifat atau karakter karya seni rupa itu adalah cenderung bersifat konvensional. Ya, konvensional itu adalah kesepakatan. Tidak ada aturan-aturan untuk membangun sebuah gereja, misalnya pada waktu zaman-zaman Bizantium, Kristen awal, yang tidak ada. Sama dengan misalnya Candi Borobudur itu belum ada aturan-aturan sehingga dikatakan konvensional. Konvensional itu adalah kesepakatan
bersama tanpa ada aturan-aturan sebelumnya. Nah itu ya. Jadi teman-teman ada 5 ciri sifat dan karakter seni rupa tradisional. Nah coba kita lihat yang pertama adalah bersifat simbolik perlambang. Jadi semua karya seni rupa Indonesia yang dibuat itu bersifat simbolik. Artinya apa? Mengandung makna tertentu yang umumnya berkaitan dengan kepercayaan. Jadi kalau Anda lihat model piramida atau model-model candi-candi itu selalu runcing ke atas. Artinya bahwa Tuhan itu ada di puncak yang paling puncak. Makanya seperti itu. Sama dengan konsep-konsep dibangunnya piramida di Mesir. Nah, juga seperti itu. Jadi semua karya yang dibuat pada zaman ini adalah karya-karya yang dikaitkan dengan masalah kepercayaan. Nah, ini menarik pandangan Pak Prof. Prima Ditabrani yang mengatakan begini, bahwa dalam tradisi Indonesia itu tidak ada karya seni yang dibuat semata-mata untuk keindahan. Ya, tidak ada karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk keindahan. Sebaliknya, tidak ada benda pakai ini adalah benda-benda yang digunakan sehari-hari ya, acara sosial yang asal bisa dipakai, tapi dia pasti indah. Nah ini sebuah pandangan yang sangat menarik dari Prof. Prima. Bagaimana, apa maksudnya kalimat ini? Saya berikan contohnya seperti ini. Nah ini kita lihat selanjutnya bahwa indah bukan sekedar memuaskan mata, tetapi melebur dengan kaidah moral, adat, tabu, agama, dan sebagainya, sehingga selain bermakna juga saya contohkan misalnya ini. Ini adalah sebuah keris. Tujuan fungsi utama keris itu sebenarnya untuk menusuk, untuk membunuh. Tapi kenapa harus diberi gagannya ukiran-ukiran? Mengapa mesti sarungnya itu ke rumahnya keris ini harus diberi lagi ukiran-ukiran yang indah? Jadi artinya bahwa selamanya dia di samping dia berfungsi sebagai senjata, dia juga pasti indah. Itulah ciri khas dari karya seni rupa tradisional Indonesia. Dia indah dan estetis, ya. Dia indah dan estetis. Anda lihat. Ya, padahal fungsi utamanya, fungsi praktis ini adalah untuk membunuh, untuk menusuk. Tetapi mengapa harus diberi lagi hiasan-hiasan? Ini Anda lihat, keris indah dan fungsional. Seraja, indah dan fungsional. Anda lihat bagaimana atap yang dibuat, terus bagaimana tiang-tiang rumah Toraja itu harus dibuat secara bagus, indah. Di samping dia berguna untuk menopang, juga untuk tentu fungsional sebagai tiang yang tidak bisa dimasuki oleh tikus. Jadi tiang-tiangnya ada Toraja itu fungsinya, ini yang bagian depan sebelah kanan bagi saya ya. Ini adalah lumbung atau alam. Itu memang tiangnya sengaja dibuat licin seperti itu. Ini ada cewek yang duduk menggunakan baju king. Itu tiangnya itu licin. Karena dia adalah tempat menyimpan beras, tempat menyimpan gandum, tempat menyimpan makanan untuk dimakan sehari-hari. Makanya tiangnya harus licin supaya tikus ataupun hama lain tidak bisa naik. Jadi di samping dia fungsional juga praktis, ya, juga indah seperti itu. Nah ini adalah tempat air, ya sebenarnya gunanya untuk menyimpan air, tapi kenapa lagi diberi hiasan-hiasan yang bisa menarik mata untuk melihat. Nah, ini rumah tradisional Bugis. Ya. Anda lihat pada timpalaja itu pada atap rumah ini kan fungsinya kan hanya untuk sebenarnya kayu yang ada di bagian depan itu yang bentuk limas segitiga itu kan fungsinya hanya untuk menahan atap, tapi kenapa lagi mesti dikasih hiasan-hiasan? Jadi pada kayu lesplang di depan itu yang membentuk segitiga limas itu kalau kita kan ya nggak usahlah dikasih apa-apa. Jadi dia kan hanya fungsinya untuk menahan atap ya. Bagaimana atap itu bisa kokoh, tapi namanya cirinya seni tradisional, dia di samping fungsional, dia juga semestinya indah. Ya. Tangga juga seperti itu. Ya, tangga di rumah Bugis Makassar itu di samping
dia berfungsi praktis sebagai alat untuk naik ke rumah, atas rumah. Juga tiang ini balok-balok pada sisi kanan, kiri kanan tangga ini itu diukir. Nah, itu artinya fungsional juga estetis. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan patolo dan alirinya juga seperti itu. Itu dihiasi. Di patolonya itu dikasih hiasan-hiasan. Ya, ada hiasan-hiasan pada bagian ini. Nah, itu ya. Ada hiasan-hiasan di bagian balok tangga naik itu. Ada hiasan-hiasan pada les plang atap. Jadi sebenarnya fungsi utama dari les plang ini adalah menahan atap, tapi kenapa mesti harus dikasih lagi ukir? Itu artinya apa? Itu cirinya tadi, di samping dia praktis, fungsional, juga estetis. Itu ya dimaksudkan tadi dengan fungsi praktis dan estetis. Jadi sekali lagi bahwa seni yang bersifat simbol ini telah dikenal manusia sejak zaman prasejarah. Ya, jadi nanti juga di pada seni rupa prasejarah misalnya, kalau Anda lihat rata-rata itu hanya menggunakan warna orange ochre ya sebagai perwujudan dari itu. Ada hal yang ingin disampaikan oleh manusia-manusia prasejarah terkait dengan makna simbol dari warna yang digunakan. Ya. Nah, kalau Anda mau dalami, silakan nanti coba untuk diangkat di dalam tugas yang diberikan. Nah, simbolisme ini kalau Anda lihat misalnya di Papua itu masih banyak dijumpai ya. Masih kuat tradisi ini dipakai atau digunakan oleh masyarakat pedalaman, terutama di Papua dan di Kalimantan. Kalau di Kalimantan biasanya ukiran-ukiran seperti kadal, cicak, biawak itu masih dipasang di atas pintu sampai saat ini. Di pintu rumah, karena itu sebagai lambang atau sebagai simbol dari roh nenek moyang yang dapat menghalau roh-roh yang akan masuk dalam rumah. Jadi seperti itu konsep. Kalau Anda lihat rumah-rumah yang ada di Kalimantan, rata-rata memang dihiasi dengan tiga jenis binatang, ada biawak, ada dan cicak. Nah, kalau untuk tongkonan itu di dindingnya itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran bentuk geometris. Jadi ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi juga itu mengandung makna yang bersifat ajaran moral yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi. Misalnya ukiran Pak Tedong, ukiran Pak Manulondong, ya. Seperti itu semuanya ada makna di balik itu. Nah, teman-teman yang ingin mengkaji tentang makna-makna hiasan ini dan makna-makna simbolnya, silakan Anda kembangkan sesuai dengan tugas yang Anda coba angkat di dalam mata kuliah ini. Nah, ini contohnya rumah tradisional Toraja yang saya maksudkan. Jadi setiap dinding-dinding rumahnya itu penuh dengan simbol-simbol atau seni hias yang mengandung simbol, dan itu penempatan hiasan ini tidak sembarang. Dia tidak boleh ada ukiran yang berpindah tempat tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Karena masuk dari ragam hias ini adalah salah satunya adalah menolak bala dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda cermati nanti, misalnya kalau ada yang mau mengangkat tugas ini, coba Anda cermati jenis-jenis hiasan yang ada pada badan rumah, pada tiang rumah, di bawah rumah, dan di atap rumah ya. Itu akan berbeda hiasannya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lukisan yang ada pada ruang liang-liang itu kan juga bisa kita lihat, teman-teman sekalian. Ada jari-jari tangan dengan teknik semprotan ini. Jari-jari tangan ini kalau mau ditafsirkan itu bisa beberapa ahli mengatakan itu sebagai bentuk bela sungkawa. Ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Misalnya kalau Anda pernah ke sana, itu Anda akan lihat ada jari yang utuh 5 jari, ada juga jari yang kehilangan satu atau terpotong. Itu artinya apa?
jari-jari yang hanya tinggal 4 jari itu artinya bela sungkawa. Orang wanita yang menempelkan tangannya di dinding itu adalah wanita yang suaminya telah meninggal. Dan salah satu bentuk bela sungkawa atas kematian sang suami, dia harus mengorbankan salah satu bagian dari tubuhnya untuk mengiringi jenazah sang suami. Jadi begitu ya bentuk bela sungkawa orang-orang dulu. Jadi itulah konsep tentang seni rupa tradisional. Nah ini contohnya. Di sini ada beberapa tangan yang di bagian bawah sekali itu sebelah kanan ada tangan yang tidak ada ibu jarinya. Nah, itu artinya adalah seorang wanita yang turut berbelasungkawa atas meninggalnya sang suami. Ya seperti itu. Nah tradisi ini di Bali masih ada beberapa yang di daerah pedalaman yang menerapkan kalau sang suami meninggal maka dia juga harus ikut dibakar ya, sama di India. Nah, seperti itu salah satu bentuk belasungkawa. Ini beberapa lukisan-lukisan dinding zaman prasejarah di Goa Liang-Liang dan Sumbambit. Nah, terus yang kedua bersifat magis. Ya. Nah, masyarakat tradisional itu kan percaya bahwa alam ini penuh dengan kekuatan yang sangat mempengaruhi kehidupannya, ya seperti itu. Nah, pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa alam ini memiliki kekuatan, alam ini memiliki kekuatan, inilah yang disebut dengan pandangan yang melahirkan dinamakan mitos. Bahwa dunia ini penuh dengan mitos. Ketika terjadi gerhana, maka menurut prinsip orang dulu, kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kepercayaan orang dulu itu, nenek moyang kita mengatakan bahwa bulan itu ditelan oleh sebuah naga. Akhirnya gelap gulita ya. Untuk supaya tidak gelap gulita, maka harus kita memukul lesung sambil teriak-teriak. Nah, padahal sebenarnya gerhana matahari itu ya, dia adalah fenomena alam yang memang bisa terjadi dalam beberapa periode tertentu. Tetapi menurut kepercayaan magis orang-orang dulu, kalau terjadi gelap gulita seperti itu, maka naga menelan bulan sehingga gelap. Seperti itu, sehingga mereka harus berteriak-teriak, memukul kentongan, memukul lesung untuk supaya sang naga itu bisa mengeluarkan atau memuntahkan kembali bulan yang ditelan. Ya, itu mitos ya, seperti itu. Nah, di samping itu manusia juga beranggapan bahwa dirinya ini mempunyai kekuatan untuk menguasai sesuatu melalui kepandaiannya. Jadi baca-baca, kebal, ya, dalam itu semua bagian dari bagaimana manusia itu menguasai sesuatu yang menurut percayanya bisa membuat dirinya kebal atas sesuatu, ya, bisa melindungi dirinya dari hal yang tidak aman. Dan itu memang sampai saat ini saya pernah melihat ada beberapa teman mahasiswa seni rupa itu yang memang kebal terhadap senjata tajam, ya, dan itu betul-betul terjadi, ya. Jadi ini saya tidak tahu apakah memang di luar akal sebenarnya, karena mengapa ada orang yang kalau ditusuk senjata tajam tidak masuk, ya, tidak tenggelam, tidak masuk senjatanya ke tubuhnya. Itu artinya apa? Itu artinya manusia seperti ini, manusia percaya akan adanya kekuatan di luar dirinya, dan itu dia bisa kuasai untuk bagaimana melindungi diri dari sesuatu yang tidak aman. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya, jadi tindakan magis yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah yang akhirnya melahirkan seni rupa yang bersifat magis. Ya, kalau Anda mau lihat, silakan amati beberapa lukisan-lukisan pada dinding gua di Sulawesi Selatan, terutama yang ada di Maros dan di Pangkep. Nah, ini contoh manusia prasejarah. Ya. Ini ada beberapa lukisan, ini hanya semacam rekan gambar yang mereka lukis pada malam harinya dengan harapan besok paginya itu mendapatkan buruan seperti apa yang mereka lukis. Makanya kalau Anda ke Liang-Liang dan Sumbabita, lukisan babi rusa yang ada di situ itu penuh dengan
penuh dengan semacam semacam habis ditusuk sesuatu. Nah, ternyata menurut ahli bahwa memang manusia prasejarah sebelum mereka mengejar atau memburu binatang itu mereka lakukan semacam ritual pada malam harinya dengan cara menari-nari sambil menusukkan tombak pada binatang yang dilukiskan di dinding. Harapannya adalah besok paginya ketika mereka berburu mendapatkan buruan seperti apa yang diritualkan pada malam hari. Ya. Jadi betul-betul penuh dengan magis. Ya. Ini teman-teman sekalian, ini ada semacam rekaan bagaimana manusia prasejarah itu melukis. Ya, seperti itu. Nah, ini bagian dari proses semacam ritual-ritual sebelum mereka berburu. Ya. Yang menariknya itu bahwa lukisan-lukisan mereka itu sangat indah, ya, sangat indah dan kalau kita mau bandingkan dengan lukisan anak seni rupa saat ini, mereka juga lumayan bagus. Ya. Kalau Anda lihat lukisan kuda pada bagian atas itu, yang ada gradasi pada bagian tubuhnya, ini disebut sebagai istilah pengamat barat itu sebagai lukisan Cina karena lukisannya mirip dengan lukisan Cina dengan teknik cat air pada zaman itu. Ya. Jadi ini adalah lukisan kuda yang penuh dengan gradasi. Dan itu dibuat sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi. Jadi betul-betul mereka menggambarnya sudah seperti anak seni rupa sekarang ini. Ya. Seperti itu. Anda lihat proporsi kudanya, ya, proporsi kerbaunya, bisonnya, itu betul-betul sangat proporsional sama dengan karya-karya manusia modern. Ini adalah rekayasa dari bagaimana sih mereka kehidupan mereka dalam sehari-hari, ya. Nah, seperti ini cara mereka berburu binatang. Ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan batu, ya, untuk membuat binatang itu dan buahnya bisa takluk. Nah, seperti itu. Ini semua. Nah, kalau kita lihat di Masjid Katangka, Masjid Ketua Indonesia Selatan, di situ juga terdapat balok yang bergerigi, ya, yang menyilang. Itu disaksikan sebagai penolak bala juga. Tapi karena Islam tidak membolehkan adanya hiasan-hiasan, maka model penolak balanya itu adalah dalam bentuk balok yang bergerigi, mirip dengan hiasan tumpal. Kalau kita lihat hiasan-hiasan yang ada di candi, ya, itu mirip sekali dengan hiasan tumpal. Nah, ini rupanya ini di Masjid Katangga ini ditafsirkan sebagai bentuk penolak bala, ya, seperti itu. Nah, yang model-model silang seperti ini pada pintu-pintu yang contohnya tadi di Masjid Katangka itu berlanjut terus. Nah, tapi maknanya itu berbeda atau bergeser, ya, seperti itu. Nah, tentu pergeseran nilai ini tentu ada hal yang membuat dia nilainya bergeser. Tentu berdasarkan juga dengan kepercayaan masyarakat pada saat itu. Ini saya masukkan, Anda lihat di bagian sini, ya, yang di bagian sini itu ada di pintu masuk itu ada hiasan yang mirip seperti apa yang ada di kubahnya. Itu dia bergerigi, gitu, ya. Yang dibuat tahun 1603. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Banyak sekali contoh-contoh yang perlu teman-teman amati. Ini adalah kapak zaman Johnson yang menarik. Padahal fungsinya sebenarnya adalah sebagai alat untuk membelah, memotong, tapi rupanya diberi hiasan-hiasan. Jadi dia fungsional juga estetis. Nah, ini nekara yang ada di selayar, ya, terbuat dari perunggu. Ya, gunanya itu untuk dipukul sebagai gendang, tapi kenapa diberi hiasan pada dinding-dinding nekara itu? Itu juga sekali lagi bahwa fungsi utama dari nekara ini misalnya adalah sebagai alat untuk memanggil hujan, meminta hujan. Jadi ternyata juga sampai dia fungsinya praktis juga estetis, indah. Nah, sama dengan kapak yang ada di sebelah kiri ini. Yang ketiga bersifat fungsional. Jadi bahwa semua karya-karya yang diciptakan pada zaman tradisional itu bersifat fungsional.
Jadi state personal artinya bahwa dia memiliki fungsi. Kapak tadi misalnya, fungsinya adalah membelah atau memotong. Ya. Terus tadi les pelang yang ada pada atap rumah Bugis Makassar itu juga fungsional untuk menahan atap. Jadi semua karya-karya tradisi itu bersifat fungsional. Nah, ya, bersifat kolektif anonim tadi bahwa karya seni diciptakan oleh masyarakat tradisi itu bersifat milik bersama, ya, milik sebuah kelompok masyarakat. Tidak ada berani yang mengatakan ini adalah karyanya pangeran, ini adalah karyanya raja ini, tidak. Tapi memang dia bersifat komunal, dia bersifat kelompok, sehingga dikatakan sifat kolektif. Dan itu anonim itu tanpa nama. Jadi tidak diketahui siapa penciptanya dan sejak kapan diciptakan. Sama dengan misalnya tadi tari Pakarena, sama dengan misalnya tadi rumah adat Toraja itu, kita tidak tahu siapa yang pertama kali menciptakan rumah Toraja. Siapa yang menciptakan, siapa yang pertama kali menciptakan rumah tradisional Bugis. Nah, seperti itu ya. Dan kapan diciptakan. Nah, sama dengan Borobudur. Kalau Borobudur sih ada beberapa ahli mengatakan dia dibangun tahun 80 Masehi. Ya, oleh raja ini, tapi itu belum jelas, ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang dibuat oleh raja pada saat itu ya. Ini patung yang ada pada Candi Borobudur. Ini puncak candi pada puncak Borobudur. Ini adalah Candi Prambanan ya, yang cukup indah. Prambanan. Nah, ini semua ya tadi bahwa kita tidak bisa tahu siapa sih pencipta dari rumah-rumah yang ada di Toraja, yang ada di suku Bugis, suku Makassar dan lain sebagainya. Nah, yang kelima terakhir adalah cenderung bersifat konvensional. Jadi karakter lain dari karya seni tradisi adalah bersifat konvensional. Artinya konvensional itu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti itu. Walaupun sebenarnya aturan itu tidak tertulis, tapi secara turun-temurun disebutkan bahwa kalau membangun rumah harus seperti ini kayunya, ukurannya tangga seperti ini, anak tangganya segini. Karena, nah kalau aturan-aturan itu dilanggar, itu biasa rumah itu tidak terlalu bagus untuk ditempati. Nah, sama dengan misalnya jumlah anak tangga yang harus selalu ganjil. Mengapa harus ganjil anak tangga rumah Bugis Makassar? Karena supaya yang punya rumah berusaha untuk selalu menggenapkan. Jadi kalau Anda punya rumah, misalnya punya rumah Bugis, tolong hitung anak tangganya. Pasti tidak genap. Dia pasti ganjil. 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kenapa harus ganjil? Filosofinya bahwa supaya orang yang punya rumah itu berusaha untuk menggenapkan rezekinya maksudnya ya. Jadi ada usaha untuk mencari nafkah terus menerus. Itu salah satunya makna dibalik misalnya jumlah yang harus ganjil itu ya, seperti itu. Saya kira itu teman-teman sekalian hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih karakter karakter karya seni rupa tradisi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang telah saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Halo? Ini jumlahnya 12 orang ya? 12 orang, Pak. 13, Pak. Oke. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, jadi teman-teman sekalian, kita bisa mungkin di samping saya memberikan sedikit materi penjelasan, teman-teman sudah bisa mendiskusikan kira-kira ya. Misalnya Pak Romi ini orang apa Pak Romi? Orang apa Pak Romi? Sinjai, Pak. Orang Sinjai. Ya, di Sinjai itu ada rumah adat ya. Rumah adat. Ada, Pak. Bisa juga ada. Bisa diangkat itu. Bisa diangkat rumah adat itu.
sebagai karya seni rupa lokal. Rumah adat Gojeng kalau nggak salah itu, Pak Romi. Begitu deh. Ya di Gojeng ya, di Gojeng. Gojeng. Bisa juga yang ada di Gojeng itu batu prasejarah ya, di Gojeng itu ya. Ya di atas itu bisa juga itu diangkat. Silakan. Ada juga yang saya lihat kita jelaskan tadi Pak terkait dengan yang di Selayar itu. Waktu saya di Ya, Selayar masih bertugas di sana, ya. saya sering ke Nekara. gongnya itu. Iya, gong Nekara. Ya, Nekara yang ada di Selayar itu menarik juga dikaji karena ada sekian banyak hiasan-hiasan. Terus di bagian atasnya itu ada patung kodok ya. Nah itu ada kodoknya Pak di atas. Pada sebenarnya dia fungsinya hanya genderang, hanya gong ya. Yang kata beberapa ahli itu fungsinya untuk meminta hujan ya. Nah, tapi mengapa harus dihiasi? Mengapa harus ada hiasan gajah, ada hiasan tumpal? Nah, itu menarik untuk diangkat. Jadi tentu Bapak minta untuk menganalisis. Jadi mengkaji. Jadi, sekali lagi mata kuliah kita nantinya itu adalah mengkaji karya seni rupa yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tugas pertama. Mengkaji karya seni rupa di Sulawesi Selatan. Silakan mau mengkaji patung, mau mengkaji karya seni rupa, misalnya kalau ada lukisan di gua-gua atau lukisan apa, terus mungkin karya seni hias atau ragam hias, silakan Anda mencari topik-topik itu dan kita insya Allah minggu depan mendiskusikannya sebelum Anda tulis makalahnya. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin, Pak, bisakah karya seni rupa modern? Tidak. Yang kita ingin kaji adalah karya yang tradisional. Ya. Yang tradisional ini tadi itu seperti misalnya rumah adat tradisional, patung-patung tradisional yang ada di Toraja mungkin atau ada di mana, terus bisa juga hiasan-hiasan yang ada pada nisan di Jeneponto dan di apa namanya kalau di Sopeng ya. Di Sopeng itu apa itu yang makam raja-raja di Sopeng. Ya di situ juga biasanya kalau di Makassar atau di Goa ada apa namanya batu nisan raja-raja Goa. Ya, batu nisan yang ada pada maka Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin itu juga menarik. Oke, silakan teman-teman. Jadi tugas pertama ini 6-7 kali pertemuan, itu tugasnya makalahnya adalah seni tradisi, kajian seni rupa tradisional Sulawesi Selatan. Terus untuk pertemuan berikutnya Anda juga harus membuat makalah kajian seni rupa Nusantara di luar Sulawesi Selatan. Ya, bisa saja topeng Cirebon, bisa wayang golek, bisa keris, terserah Anda pilih. Tapi yang kita masukkan bukan hanya mengambil di internet, tapi Anda juga harus mengkaji mengapa misalnya hiasan-hiasan pada keris itu seperti itu. Ya, mengapa hiasannya seperti itu? Tentu mungkin ada makna-makna di balik hiasan-hiasan dimaksud. Ya, silakan nanti Anda bertanya kalau Anda masih kurang jelas dengan apa yang saya kemukakan. Izin Bapak. Ya, silakan Dewi. Izin Pak. Mengenai tugas ini langsung portofolio langsung makalah atau dibikin PowerPoint-nya dulu Pak? Ya dia makalahnya itu berupa PowerPoint, tapi tetap nanti yang ditampilkan di sini PowerPoint-nya. Terus nanti tugas saya itu dikumpul dalam bentuk makalah. Makalah, oh ya Pak. Terima kasih Pak. Ya tetap dibikinkan makalahnya, tapi nanti yang tampil PowerPoint-nya. Poin-poin apa yang gagasan apa yang Anda kaji terkait dengan tugas yang diberikan ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau mau bertanya. Pak Watul, ya, silakan ya. Iya. Menarik Pak ini. Kebetulan Pak di Takalar itu saya ingin angkat Mauduk Lompo Pak. Kalau bisa yang julung-julungnya saya ingin kaji. Yang itu ya, kalau replika perahu pinisinya yang kalau acara di Mauduk Lompo Pak. Apakah bisa Pak? Ya, boleh. Di samping perahu pinisinya juga amalenya. Amale itu hiasan-hiasan pada mulut itu ya. Ada itu kalau telurnya, terus dia menggunakan bambu, terus ada hiasan dari kertas itu ya.
Coba Anda kaji juga itu apa makna sih, kenapa bisa berbeda-beda. Ada yang Iya, Pak. diberi hiasan model-modelnya seperti ini, tentu ada makna di balik itu ya. Silakan dikaji. Itu tradisi. Belum pernah ada yang mengkaji. Amale ya, namanya itu amale, hiasan-hiasan pada telur yang terbuat biasa dari kertas minyak atau apa ya. Oke. Paham ya, fatwa itu? Kalau untuk Halo, Pak. observasinya, Pak, harus secara langsung atau bisa secara kajian literatur, Pak? Bisa kalau misalnya acaranya belum dilaksanakan, sudah terlambat ini mungkin, nah kita bisa kaji literatur, kaji beberapa foto-foto yang ada, terus mungkin juga dilakukan wawancara, bisa perteleponan, bisa langsung dengan pemangku adat, ya, terkait dengan makna di balik upacara itu, makna yang ada di balik hiasan-hiasan digunakan pada telur, makna warna-warna telur, ya, nah seperti itu, makna-makna di balik apa yang ditampilkan. Itu kan bagian dari seni rupa, misalnya bentuk-bentuk guntingan-guntingan kertas tadi, amale, kalau bahasa Makassar itu namanya amale. Silakan dilanjutkan kalau Anda berminat untuk mengkaji itu. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Tapi Ini Pak, jumlahnya memang 12 orang. Ya, silakan. untuk jenis karyanya Pak, misalkan ada kebetulan dekat sini Laskar Rasulullah itu banyak sekali keris-kerisnya saya lihat di apa namanya yang disimpan di situ. Berarti kalau misalkan kita mengkaji salah satunya saja begitu Pak. Salah satu keris saja yang menurut Anda menarik untuk dikaji. Tentu yang dikaji itu yang ada hiasannya, yang ada motif-motif bentuknya mungkin juga bisa kita kaji. Ya. Mengapa lengkungan kerisnya itu misalnya harus ganjil atau harus genap? Mengapa hiasannya itu biasanya hiasan seperti itu? Itu ada makna di balik hiasan yang dimasukkan. Ya. Nah, tentu harus wawancara dengan yang memiliki keris itu. Mungkin mereka memiliki ada juga beberapa teman di sini yang menggeluti benda tajam itu, misalnya Pak Sudirman Sultan, Pak Dian Cahyadi, Pak Satriadi, itu orang-orang yang memahami tentang keris yang bisa menjadi narasumber untuk memperkaya tulisan Pak Romi misalnya kalau mau diangkat. Ya Pak ya? Oke, silakan yang lain. Silakan Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kira hadir semua ya. Saya tidak perlu absen ya. Atau ada yang tidak hadir? Ini saya lihat 12 orang ini. Tidak hadir. Ya. Hadir semua ya? Wi? Semua ya? 13 orang semuanya, Pak. Ini cuma 12. Berarti ada yang tidak Berapa orang hadir. semuanya? 13 orang, Pak. Siapa yang hadir? Hadir semua, Pak. Maaf. Hadir semua, Pak. 11 orang. Ini yang hadir cuma 12 orang. 11 orang, 12 orang dengan saya. 12 orang. Ya. Nanti absennya Pak Andi Aludin ya. Pak Andi Aludin nanti dilaporkan siapa yang hadir. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita ketemu minggu depan. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa offline. Kalau tidak ada terpaksa harus online ya. Karena tadi ini saya berakhir mengajar di jam 2. Terus masuk lagi jadi pagi kami mengajar. Oke, saya kira demikian teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas yang harus dikerjakan pada minggu ke depan, tolong ditanyakan saja. Bisa japri ya, bisa juga di grup supaya yang lain bisa